Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat Tombak TV, kita berjumpa kembali di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sabar ya. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan syafaatnya dilimpahkan kepada umat yang soleh dan soleh, insyaallah digolongkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombak TV, pada kesempatan hari ini saya akan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kalian semua bahwasanya kita harus berusaha mandiri untuk menghadapi masalah-masalah kita, entah itu masalah tentang kesehatan ataupun masalah yang lain. Karena orang hidup itu ya ada masalah pasti. Orang hidup itu pasti ada kasus ataupun ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang hidup. Jadi kalau ada masalah, itu bisa jadi adalah ujian untuk kita, untuk menguji kita agar kita lebih dewasa lagi, agar kita lebih mengetahui hidup ini seperti apa. Hidup ini tidak mulus-mulus saja, mesti ada naiknya, mesti ada turunnya, mesti ada stabilnya, mesti berubah. Jadi hidup itu berubah-ubah, dan masalah itu wajar bagi orang itu. Sekali lagi, jadi kalau kita itu dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita itu harus mempunyai sikap untuk menanggapi ujian itu. Sikap kita itu harus ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Meskipun kita sudah memohon misalnya, memohon untuk sehat, untuk disehatkan, tapi sampai saat ini belum disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Kita itu harus ridho dengan ketentuan Allah. Karena kita ridho ataupun menerima dengan ketentuan Allah itu adalah salah satu tanda keimanan, bahkan masuk kepada rukun iman ya. Rukun iman itu kan ada 6. Aman tu billah, iman kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan kita. Aman tu billah wa malaikat, dan iman kepada malaikat. Di sekeliling kita itu ada malaikat yang mencatat amal baik kita, malaikat yang mencatat amal buruk kita, malaikat yang memantau kita, itu ada malaikat. Aman tu billah wa malaikati wa kutubi, dan iman kepada kitab yang diberikan, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kita iman, dan kita melaksanakan perintah-perintahnya melalui kitab itu yang diturunkan kepada Nabi melalui Nabi Muhammad SAW. Semampunya kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Upaya kita seperti apa? Wa rusulihi, dan kita iman kepada rasul. Rasul itu utusan. Ya, kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah utusan. Iman yang keempat. Yang kelima, wabil yaumil akhir, dan kita yakin bahwa nanti itu akan ada hari akhir, hari pembalasan, hari pengadilan, hari kapan kita akan dibangkitkan kembali setelah kematian dan kita akan diadili. Terus yang terakhir saudara, setelah iman kepada hari akhir itu iman kepada qada dan qadar, kepada takdir ya. Iman kepada takdir yang ditentukan kepada kita, khairihi, takdir baik, wa syarihi, dan takdir buruk minallahi ta'ala, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang sudah ditentukan kepada kita harus ridho. Kalau kita minta sesuatu dan itu belum dikabulkan, itu tidak apa-apa. Wajibnya manusia, wajibnya orang hidup itu memohon, meminta. Urusan dikasih atau tidak, itu sudah urusan lain, itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, yang memberikan kepada kita. Tapi kita memohon itu sudah tercatat sebagai amal, sebagai ibadah. Makanya kita tetap harus ikhlas, harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah memohon berkali-kali, bahkan sampai menangis-nangis, bahkan sampai luar biasa, kita melakukan tirakat misalnya, melakukan upaya-upaya supaya kita itu misalnya bisa sembuh dari sakit,
tapi belum dikasih sembuh, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kita diuji untuk sabar, kita diuji untuk ikhlas, kita diuji untuk lebih menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, panjenengan ridho, ya itulah sebenarnya intinya. Allah ridho, kita ridho. Allah ridho, kita ridho. Yang penting kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Belajar lebih baik lagi sebagai suami, belajar menjadi suami yang baik. Sebagai istri, belajar menjadi istri yang baik. Sebagai anak, belajar menjadi anak yang baik. Sebagai makhluk hidup, pokoknya kita berusaha menjadi makhluk hidup yang baik, yang sayang kepada lingkungan, yang sayang kepada keluarga, yang sayang kepada sesama makhluk hidup. Saling menolong, saling mengerti, memahami, menjaga hati supaya tidak dikotori, terkotori. Ikhlas, ikhlas, sabar, sabar. Seperti itu. Sahabat Tembok Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini pagi-pagi habis sholat subuh, saya menyempatkan membuat video ini untuk menasihati diri saya sendiri dan juga kepada teman-temanku. Apabila ada manfaatnya, marilah kita ambil untuk menguatkan mental kita, jiwa kita, bahwa kita itu dijaga, kita itu dalam genggaman Allah, kita itu dalam genggaman Allah, saudara-saudara, tidak bisa lepas dari Allah. Kita berserah diri sepenuhnya. Bahkan kita melihat kanan kiri, dia orang yang tidak pernah beribadah, bahkan tidak tahu tentang bagaimana melakukan syariat Islam, tapi kok dia dikasih, dia diberi, misalnya seperti itu. Dia bahkan diberi banyak, rezeki banyak, kesehatannya luar biasa. Sedangkan aku yang selalu tunduk kepadamu, misalnya selalu sujud, selalu berharap padamu, masih kau beri seperti ini. Nah, kadang seperti itu belum ridho. Yang namanya ridho itu kita itu lilo, kita nerimoin pandu. Itulah kita menjadi orang Islam. Kita diuji untuk semakin kuat, lebih kuat lagi. Di dunia ini tempatnya ujian, saudara-saudara. Terus bagaimana sikap kita menanggapi ujian tersebut supaya kita tergolong orang-orang yang mempunyai derajat tinggi. Wa'alakum atakum. Orang yang mempunyai derajat tinggi. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang-orang yang berkelim takwa. Ya, orang yang ridho dengan ketentuan Allah, orang yang menjalankan perintahnya dengan ikhlas, orang yang sabar. Dan ini melatih kita untuk selalu sabar. Sampai kapan? Ya sampai tak terhingga waktunya. Tidak semua orang mendapatkan ujian seperti ini, saudara-saudara. Tidak semua orang itu diuji dengan ujian yang luar biasa, dan semua itu sudah sesuai kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Nama kesabaran wali maka dan selanjutnya itu kita itu sudah diuji sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tetap kuat, tetap tegar, dan pasti kita akan kuat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Karena kita berserah diri sepenuhnya. Kita mau lari kemana? Kita hanya kepada Allah. Allah lagi terus. Gak bisa kemana-mana. Bukannya kita terpenjara, bukannya bagaimana? Karena Tuhan kita satu-satunya Allah. Dan itu mengajari kita untuk ridho, mengajari kita untuk ikhlas, mengajari kita untuk menerima ketentuan Allah dengan sepenuhnya. Ikhlas dengan ketentuan Allah. Pokoknya ridho. Allah ridho, kita ridho, sudah. Allah sayang pada kita. Kalau sudah sayang, apa yang kita minta akan dikasih. Jadi sabar, kita akan sabar. Kita tetap melakukan zikir, amalan. Kita tetap melaksanakan terutama sholat wajibnya kita kerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Semampunya, sekuatnya. Ya, sahabatku dimanapun berada, mari kita saling menguatkan. Bahwasanya kita saudara muslim, bahkan sesama umat manusia kita harus saling menguatkan, mengingatkan. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Eling lan ngelingake ing dalem kebaikan dan eling lan ngelingake ing dalem kesabaran. Tuh, maksudnya kita mengingatkan dalam kebaikan dan kita mengingatkan dalam kesabaran. Semoga video ini bermanfaat saudaraku dimanapun berada. Silahkan ikuti Tembok Hati TV dimanapun berada. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, karena orang yang subscribe Tembok Hati TV, tombol subscribe-nya di bawah itu kalian nunul, supaya kalian mendapat informasi tentang video saya untuk menyemangati kita supaya kita lebih kuat lagi. Insya Allah ada video kalian akan mendapatkan informasinya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya saudara-saudaraku dimanapun berada. Jangan bosan menjadi orang baik, jangan bosan menjadi sabar, jangan bosan melatih diri kita untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Selalu ikuti Tembok Hati TV. Di video-video sebelumnya banyak sekali video tentang bagaimana cara sembuh dari anxiety, cara sembuh dari asam lambung, cara sembuh dari mengatasi stres dan lain sebagainya sudah ada. Silahkan ketik di
pencarian YouTube kalian bisa ketik tombol ATTV TV94 rangkuman bagaimana cara sembuh dari sakit anxiety psikosomatis seperti apa, mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi sudah saya rekam di situ semua. Silahkan ikuti dan lakukan trik-triknya dengan sabar, jangan hanya bingung tapi melakukan solusi. Insya Allah dengan disertai diiringi doa, kalian akan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan kembali sehat lagi seperti saya. Insya Allah kita akan menjadi sehat, kuat, tenang, nyaman, bahagia, sehat sempurna. Dengan izin Allah kesehatan kita akan menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Kita akan berani lagi, kita akan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai, insya Allah. Mungkin seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu